Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama." Kami melihat, kami terus melihat ya. Kami telah melihat taqalluba wajhika fis sama, melihat wajahmu itu selalu menghadap ke langit. Falan walliyannaka qiblatan tardaha. Yang mana ya juga kami akan mengikuti apa yang kamu inginkan, artinya adalah berkiblat kemana ya. Kemudian Nabi SAW inginkan, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka Muhammad hadapkanlah, tawajuhkanlah wajahmu menghadap Masjidil Haram. Tadinya kemana Bapak Ibu sekalian? Baitul Maqdis. Tadinya kiblat umat Islam yang pertama itu adalah Baitul Maqdis. Dan di sana juga ada yang namanya kota Al-Quds, itu adalah kota suci umat Islam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sehingga ketika kita paham betul bagaimana kemudian seluk-beluk syariat yang menjelaskan tentang negeri Palestina, secara umum negeri Syam, maka tentunya perhatian kita juga harus selalu dikuatkan. Dan juga tadi Masjidil Aqsa adalah tempat mi'rajnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di situ Nabi mengimami para nabi dan rasul yang lain ketika sholat maghrib. Gak usah tanya gimana cara ngimaminya. Nabi dan rasul yang dulu emang apa hadir ruhan wa jasadan wallahu alam. Pokoknya di dalam hadis sahih bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat mengimami sholat maghrib ya, sholat 2 rakaat dulu, kemudian naik di batunya, kemudian dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersama malaikat Jibril mengendarai buraq sampai Sidratul Muntaha. Tapi sebelumnya beliau ngimami dulu sholat maghrib bersama para nabi dan rasul. Selengkapnya baca di Rahiqul Maktum. Insya Allah di situ dijelaskan oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Kemudian bumi Syam adalah buminya para nabi dan rasul. Sebenarnya dari 5 poin ini sudah sangat kuat sekali. Bagaimana kemudian kita semua untuk selalu peduli, selalu perhatian, maka dengan segala bentuk potensi-potensi yang kita miliki, segala bentuk hal-hal yang memang kita bisa lakukan, mari kita lakukan untuk mereka. Mari kita lakukan untuk negeri Allah Subhanahu Wa Taala yang penuh barokah ini. Siapa saja coba nabi yang ada di sana? Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam yang tadinya tinggalnya di Babilonia ya, di Irak ya, di lembah Mesopotamia. Kemudian Nabi diperintahkan untuk hijrah ke negeri Palestina. Nabi Yakub alaihissalam juga sama. Kemudian siapa lagi? Nabi Lut ya, karena Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim ya, itu juga hijrah ke Palestina. Nabi Musa, Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam, semuanya juga mereka adalah penduduk negeri Syam, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan 4 kali beliau berkunjung ke Syam atau ke Palestina tadi. Yang pertama ketika dagang di umur berapa? Nabi dagang bersama pamannya ke negeri Syam, ketemu dengan Jurjis atau pendeta Buhairah yang mengabarkan anak ini bukan anak sembarangan. Hati-hati, orang go balik wae gitu. Kata pendeta Buhairah. Lah kenapa? Saya melihat tanda-tanda kenabian karena apa? Ketika tidaklah kalian ini turun, kan pakai kapal ya, turun dari kapal kemudian naik ke menapaki negeri Syam ini, negeri ini tidaklah batu dan kemudian pohon-pohon itu semuanya merunduk sujud. Karena apa? Berarti di situ ada seorang nabi. Tanda-tanda nubuah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga yaitu terjadi di negeri Syam. Di usia 12 tahun beliau dagang bersama pamannya Abu Thalib ya, kemudian dibawa ke negeri Syam bertemu dengan Jurjis ya, nama aslinya, atau pendeta Buhairah. Kemudian kapan lagi? Ya berdagang untuk perniagaannya Khadijah. Kemudian yang ketiga kapan lagi? Ketika dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat adalah ketika perang Tabuk. Bisa disimak sendiri, nanti dicari di sirahnya ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini yang sangat mengerikan. Ini yang sangat-sangat mengerikan bagi kita semua. Karena negeri Syam, kalau ibarat kita mengibaratkan roda yang berputar, ya, itu ibarat poros di dalam roda tersebut. Poros itu apa? Asnya berarti ya. Ya, asnya ya. Jadi negeri-negeri muslim itu ruji-rujinya. Ruji-ruji yang ada di dalam roda tersebut
maka tengah-tengahnya ini adalah negeri Syam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza fasada ahlu Syam, fala khaira fikum." Kalau negeri Syam atau penduduknya ya terutama ya, kalau penduduk Syam itu sudah binasa, fala khaira fikum, tidak akan ada lagi kebaikan di tengah-tengah kalian. La haula wala quwata illa billah. Jadi sebagai barometer kebaikan di muka bumi ini, ternyata itu ada di negeri Syam. Dalam riwayat yang lain, malaikat membentangkan sayapnya yaitu di negeri Syam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka ini semuanya membuktikan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu kadang memilih tempat, kemudian memilih momen ya. Termasuk di dalam hal ini adalah negeri yang Allah Subhanahu wa taala pilih, yaitu sebagai negeri-negeri yang diberkahi. Maka kalau hanya ruji-ruji tadi, dalam roda itu tadi ruji-rujinya hanya mungkin putus satu, masih bisa berjalan roda. Masih bisa terus berputar. Akan tetapi bayangkan kalau porosnya tadi, kalau asnya tadi patah, hancur, pecah, maka roda tadi tidak bisa menggelinding dengan sempurna. Roda tadi tidak akan bisa menggelinding dengan sebaik-baiknya. Kalaupun memang dilanjutkan, la tazalu ta'ifatum min ummati mansurina, akan senantiasa ada dari taifahku, akan senantiasa ada orang-orang sekelompok ya, segolongan dari umatku, mansurina, mereka nanti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, manhum?" Mereka itu di mana? Ya Rasulullah, mereka itu siapa? Mereka adalah fi aknafi Baitul Muqaddas. Fi aknafi Baitul Maqdis itu artinya mereka ada di pelataran-pelataran Baitul Maqdis. Mereka-mereka itu yang nanti akan membebaskan Baitul Maqdis itu dari pelataran-pelataran Baitul Maqdis. Makanya anak-anak, ya kemarin saya ceritakan di Nurul Huda ya. Ketika ada anak-anak yang ditanya, "Kamu tidak takut toh dengan bunyi kalau kita bunyi mercon aja udah gini-gini ya." Itu apa? Itu udah jelas-jelas itu jet tempur di atasnya. Wing, tiger, kemudian yang birmilah, yang kemudian apa itu ya. Maka dia mengatakan, "Bagaimana saya takut, di atasnya ada Allah Subhanahu wa taala." Wong di atasnya itu masih ada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya takutkan? Maka sehingga ketika ada yang bertanya, bagaimana kemudian dengan nasib kalian? Apakah kalian mengenal di sini ada negara Israel? Negara Israel katanya. Di mana ada negara Israel? Itu anak-anak kecil itu. Anak-anak kecil, mungkin sebaya inilah. Itu mereka dengan lincahnya, dengan latahnya lah bahasanya ya. Bahwasanya mereka mengatakan, apa ada negara Israel? Mereka itu penjajah, anak kecil itu. Jadi sudah terdoktrin di dalam benaknya, kemudian di dalam hatinya tentunya mereka ini adalah ya ahlu Syam tadi. Kemudian juga karakter dari ahlu Syam itu mereka orang-orang yang taat termasuk. Maka salah satu terjadinya tragedi tragedi Siffin ya. Bagaimana Muawiyah dengan ribuan tentaranya ketika itu berusaha untuk meminta keadilan kepada Ali bin Abi Thalib, dan itu semuanya diikuti oleh penduduk Syam. Nurut orang-orang Syam itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi mereka itu tidak banyak membangkang sebagaimana orang-orang yang ada di Irak, baik di Kufah, di Basrah atau mungkin tempat yang lainnya. Sehingga Ali bin Abi Thalib sampai geleng-geleng gitu ya. Sampai ada bahasa karena mereka bertanya, "Wahai Ali, kenapa pemerintahan sekarang ini kok ancur-ancuran? Kenapa pemerintahan sekarang ini kok banyak sekali huru-hara, banyak sekali fitnah? Tidak sebagaimana zaman Abu Bakar, zamannya Umar bin Khattab, bahkan Utsman bin Affan." Mungkin Utsman bin Affan mulai terbuka fitnah karena Umar bin Khattab itu dijuluki Qaflul Fitan, yaitu gemboknya fitnah. Maka kata Ali, gampang saja. Sini dengerin. Dulu ketika zamannya Abu Bakar menjadi pemimpin, zamannya Umar jadi pemimpin, rakyatnya saya. Kayak saya ini. Sekarang saya jadi pemimpin, rakyatnya ente-ente ini yang banyak ngeyel gitu. Nah itu. Itu Ali langsung membalikkan keadaan ketika beliau memerintah di Kufah ya, di daerah sana. Tapi beda dengan orang-orang dari Syam. Makanya memang betah ya Muawiyah.
Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dan juga termasuk di dalamnya ini juga di dalam tinjauan nubuah bahwa Palestina adalah negeri kejayaan di akhir zaman. Ini kita lihat bagaimana mereka kalaupun dengan bermodalkan ketapel ya, seolah-olah mereka mungkin memfungsikan sebagaimana dulu ketika Nabi Daud alaihi salam masih kecil. Nabi Daud itu masih kecil sekali, ngetapel si Jalut sampai kemudian Jalut itu tewas. Jadi Jalut itu matinya sama siapa? Bukan sama Talut, akan tetapi oleh ketapelnya Nabi Daud. Masih kecil ketika itu. Nah maka jamaah rahimani rahimakumullah, dikatakan oleh Nabi SAW, saya bacakan hadisnya. Abdullah bin Hawalah al-Azdi berkata, wahai Ibnu Hawalah, jika engkau melihat kekhilafahan telah turun di bumi Al-Maqdis, yaitu Baitul Maqdis Palestina, maka pertanda telah dekat berbagai guncangan, kegundah-gulanaan dan peristiwa-peristiwa besar bagi umat manusia. Akhirnya lebih dekat dengan mereka lari dari sedekat telapak tangan ke kepalamu ini. Hadis riwayat Abu Daud di dalam sunannya. Nah maka kalau kita misalkan membahas ya, jadi jangan alergi dengan bahasa khilafah. Jadi khilafah itu bukan kemudian ajaran HTI saja, akan tetapi itu adalah ajaran agama Islam. Hanya memang sudah dinubuatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa khilafah itu akan tegak di negeri Palestina nantinya. Kalau kita ngurut sebagaimana dalam riwayat yang dijelaskan tentang Nabi SAW menjelaskan, yang pertama akan muncul ya, akan berdiri tegak, yaitu khilafah ala nahji nubuwah, atau kepemimpinan Islam yang berdasarkan manhaj nubuwah ya oleh Rasulullah SAW. Kemudian berganti dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian setelah itu yang kedua adalah mulkan adon, raja-raja yang menggigit. Raja-raja yang menggigit ini ya, dia termasuk melakukan kezaliman juga ya. Dimulai dari bagaimana kerajaan atau bisa dikatakan Bani Umayyah ya. Kemudian yang ketiga adalah mulkan Jabriyan atau mulkan Jabariyan, raja-raja yang diktator. Raja-raja yang memaksa, raja-raja yang tidak pernah puas, yaitu dengan berbagai bentuk kekuasaannya. Ya sekarang sudah terjadi. Maka yang keempat nanti akan bergulir lagi al-khilafah ala nahji nubuwah, yang tentunya dipimpin oleh Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar. Nah itu semuanya akan terjadi di Palestina. Ini bukan kemudian ngarang-ngarang, bukan kemudian saya ngarang dulu nomor-nomornya saya karang-karang sendiri, itu tidak. Itu adalah nubuah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.